Lagunya udah sampai mana, Pak? Yang mana? Lesti. Katanya ada rencana nih. Iya. Beberapa hari belakangan ini memang lagi sering berkomunikasi. Sebenarnya sudah ada kan lagu yang waktu itu saya cerita ya. Cuman kayaknya lagu itu agak kurang relevan dengan situasi saat ini. Jadi itu kita hold deh gitu. Entah kapan ya gitu. Nggak rilis juga itu nggak apa-apa gitu. Cuma Dede kan saya selalu pesen jangan kelamaan bertapa, jangan kelamaan menghilang. Jadi dia harus berkarya kembali. Cuman PR-nya adalah sekarang ini kan mungkin jumlah lover sama hatersnya imbang ya. Itu bagaimana caranya agar saya bisa merangkul haters itu agar bisa kembali sayang sama Lesti gitu. Jadi tentunya single ini mungkin saya akan sangat berhati-hati mencari temanya, jangan sampai nanti akan menjadi hal yang tidak menyenangkan buat Lestinya, karena bagaimanapun selain dia juga adik saya juga, Lesti itu kan juga asetnya industri musik dangdut gitu. Jadi saya pikir terlepas dari semua masalah yang sudah dia alami, biarkanlah itu menjadi pengalamannya dia. Tapi sebagai seorang kreator dan orang yang sudah lama bekerjasama dengan Lesti, saya mencoba untuk melihat dari sisi kreativitasnya gitu. Karena ya kan konon ada yang bilang bad news is good news gitu. Jadi saya rasa semua kontroversi yang ada pada Lesti itu membuat dia semakin besar sih gitu. Selama dia masih terus aktif berkarya. Itu aja selalu saya pesan sama Lesti. Kembali lagi perihal curhat hati seorang Lesti atau seperti apa kan? Sebenarnya Lesti nggak perlu curhat, kita udah tahu lah ceritanya seperti apa ya. Mungkin ada yang tidak tahu nih publik, justru malah diceritakan. Iya, cuma tinggal bagaimana saya mengemasnya agar bisa juga minta tolong dia nih, kan dia permasalahan hidupnya juga banyak gitu ya. Astaga. Tinggal sekarang tinggal pemilihan tema yang tepat, musik yang tepat, dan insya Allah dalam waktu dekat, dekatnya itu bisa dekat banget atau dekat aja gitu. Jadi tungguin aja, nanti begitu tiba saatnya bisa langsung mampir ke sini nih saya nih ya. Tapi kalau misalnya gitu, biasanya buat lagu tuh sesuai dan relate sama kehidupannya atau gimana sih? In case, mungkin gini. Untuk beberapa penyanyi yang memang sering curhat dan dekat sama saya gitu, misalnya kayak Eri Susar, kayak Mbak Inul gitu ya, kayak Lesti, itu memang sering sharing, sedikit banyak kadang-kadang ada relate-nya lah gitu. Tapi juga ada yang beberapa yang tidak perlu dicerita, udah tahu semua kita ceritanya ya, kayak King Nasar gitu, kayak DP gitu ya. Ya itu itu nggak perlu cerita, biasa udah tahu ceritanya seperti apa. Nah tapi kalau yang seperti selfie biasanya kita ngobrol, kita mau bikin apa ya gitu. Karena saya rasa Selfie ini salah satu penyanyi yang cukup jenius gitu. Dia punya visi-visi, dia punya ide-ide yang memang perlu ditangkap juga, sehingga nantinya akan bagus buat karya-karyanya, juga bagus untuk industri musik dangdut keseluruhan gitu. Karena saya rasa kita perlu orang-orang yang visioner seperti dia agar musik ini jadi lebih bervariasi gitu, nggak hanya monoton di sana-sana aja. Tapi tadi lo tadi bilang dalam mungkin Lesti kayak gelap gitu ya. Memang gimana, mungkin udah ada ayo dong ini lagi dong, kan sekarang kayaknya udah menghilang gitu. Sebenarnya dibilang menghilang juga enggak ya. Mungkin agak jarang intensitas di TV-nya. Tapi kan masih sering menang award kan. Di tiap award dia menang. Artinya sebenarnya penontonnya masih bagus gitu. Terus kalau untuk saya tadi saya bilang, oke, kemarin banyak dengan permasalahan pribadi gitu ya. Ya sudah gitu. Maksudnya orang tuh saya pikir sebagian besar dari kita suka Lesti itu karena suara dan karyanya. Bukan semata-mata adalah dengan pemberitaannya. Pemberitaan itu kan lebih ke bumbu-bumbu ya gitu. Terus begitu dibumbu-bumbuin teman media juga seneng kan, jadi rame gitu. Jadi saya rasa itu bagian dari entertaining lah, gitu, maksudnya entertainment. Dan tapi kalau saya ngobrol ke dia lebih kepada oke, apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kamu, ya itu adalah bunga-bunganya berkarirnya kamu, itu perlu. Ya, pemberitaan perlu, kontroversi perlu. Tapi yang paling penting lagi adalah karena dia penyanyi, dari awal dicintai sebagai penyanyi adalah karyanya. Itu sih. Pada saat banyak orang yang tidak mungkin
agak-agak kesel sama dia. Begitu dia keluar karya yang bagus, saya yakin pada akhirnya kembali mencintai Lesti. Ada momentum pas nggak sih, mungkin Kak Iqbal sendiri ngeliatnya kayak momentum pas banget itu? Ya, ini bukan, saya sih gini, ya momentum ya, tapi kalau sifatnya momentum itu merugikan rekan kerja saya juga enggak. Misalnya kayak lagu yang kemarin, yang mau saya rilis, sebenarnya kalau untuk kemarin saya rilis duluan, itu pasti udah meledak sekali gitu. Cuma saya minta juga kepada label, ya kita sih mencari momentum, tapi jangan sampai juga terkesan memanfaatkan itu gitu. Jadi justru saya minta di hold dulu aja, karena jangan sampai sebuah karya itu besar terus merusak pribadi dan privasi daripada penyanyinya, nggak mau juga gitu. Karena Lesti itu kan bukan penyanyi yang hanya sekedar menyanyikan karya-karya saya, dia juga sudah seperti adik dan family gitu. Jadi selain menjaga karyanya, saya juga pasti menjaga hubungan baik dan perasaan dia dan keluarganya. Jadi termasuk untuk lagu yang mungkin yang sedang dikerjakan, saya pasti jagain banget bagaimana caranya agar lagunya ini nantinya semacam kayak apa ya, fans-fansnya jadi paham sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seorang Lesti sehingga dia mengambil keputusan yang kontroversial. Ya, mungkin itu. Artinya lagu ini bercerita tentang itu? Mungkin in a good ways, dari sisi yang baik. Artinya entah tentang apa gitu ya, tapi mungkin tentang semua yang sudah terjadi. Coba saya rangkum dari sudut pandangnya Lesti gitu, karena saya tentunya akan banyak diskusi terkait lagu ini gitu, karena agak hati-hati yang ini kayaknya ya saya bikinnya ya gitu. Secara musik? Kalau secara musik mah dia sudah beberapa tahun ini selalu menjadi musisi terbaik. Tahun ini dia menang Grammy Award dan beberapa awarding yang lain. Saya sudah tidak ragu sih kalau terkait dengan musikalitasnya dia ya gitu. Jadi pastinya saya tetap ingin melibatkan rekan-rekan terbaik dalam proses pekerjaan saya sih. Nah, mungkin secara musik bisa dibocorkan kalau yang lagu akan ada koplo kalau salah bagian koplo. Seperti apa sih kan kalau kemarin kan yang pasti lebih sih koplo enggak. mendayu-dayu ya. Kalau dangdut pasti dangdut gitu. Ada. Tapi maksudnya nggak berani juga terlalu banyak. Ayo coba bongkar kalau berani. Pokoknya nanti tungguin aja deh.